Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun, baiklah kita akan memasuki dalam ibadah dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2020. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun, yang kekasih Bapak Pendeta Sam Alfred Skindangen, Sarjana Teologia. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan kepada setiap insan. Oleh karena kemerdekaan adalah hak semua bangsa, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan melakukan kehendak Allah dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Tuhan kita, maka sukacita kemerdekaan itu kita hayati lewat ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia tercinta yang ke-75 hari ini. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini tertabislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara juga. Sebagai nats pembimbing, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Kita menyanyi Ku Akan Selalu Bersyukur. Yang
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di tengah-tengah kami menikmati, mengalami dan merasakan alam kebebasan, kemenangan dan kemerdekaan bangsa dan negara kami yang ke-75. Dengan segala berkat anugerah Tuhan, rasa aman, nyaman, damai dan sentosa, menikmati segala ciptaan Tuhan di tengah-tengah bumi persada ini, dan dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami nikmati sebagai pemerintah, sebagai rakyat, maka kami menyadari ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan seperti itu, kami melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dengan salah mempergunakan kemerdekaan ini, dengan hidup dalam kepentingan masing-masing, baik pribadi dan kelompok tertentu. Bahkan kami menyalahi berbagai aturan-aturan yang ada, baik kami sebagai pemerintah, bahkan kami selaku masyarakat yang ada. Sehingga tak jarang ditemui masih tetap ada perselisihan, pertikaian, pertentangan, kerusuhan dan permusuhan satu sama lainnya dalam kehidupan ini. Dan karena itu ya Tuhan, apa terlebih lagi ketika kami di tahun 2020 ini dalam perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, kami berada pada kondisi pandemi COVID-19 ini, yang menjadikan dan membuat berbagai program-program yang ada menjadi porak-poranda oleh karena kehilangan kendali hidup, pegangan hidup yang harus sesungguhnya kami taati, sehingga apapun yang terjadi tidak menggoyahkan alam yang memberi kedamaian dan sukacita. Karena itu Tuhan, kami bermohon ampunkanlah kami, bangsa dan negara kami, pemimpin kami, rakyat-Mu yang telah melakukan dosa. Dan biarlah kiranya Engkau mau mengampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami, supaya di perayaan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kami betul-betul mengalami dan merasakan kemerdekaan, kemenangan iman, dan hidup dalam kebersamaan yang ada satu sama lainnya. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama Tuhanku bila hati kawanku, Kidung Jemaat 467 ayat 1 hingga ayat 3. Dan
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Dengarkanlah hukum kasih Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saat ini, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, umat milik kepunyaan-Mu, yang adalah bagian daripada masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia, yang terus menikmati, menjalani, merasakan banyak berkat-berkat Allah di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara kami di alam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan untuk itulah Tuhan, kami merasa bahwa kehidupan yang kami alami diberkati oleh Tuhan, dan kami rindu untuk terus-menerus menikmati setiap janji dan kemurahan-Mu. Melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, biarlah Engkau terjemahkan apa kehendak dan kemauan Tuhan untuk kami selaku umat milik kepunyaan-Mu, yang adalah bagian daripada masyarakat bangsa dan negara kami, untuk kami boleh menampakkan selaku masyarakat yang betul-betul mencintai kemerdekaan dengan perkembangan pertumbuhan dari pembangunan dari segala aspek kehidupan ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengikuti pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini dalam Yohanes pasal 8 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36 dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka,
Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari besar negara Republik Indonesia yang ke-75, yaitu perayaan proklamasi kemerdekaan. Sebagai warga negara, kita menyambut hari ini sebagai ungkapan syukur atas kemenangan bangsa kita dalam perjuangan membebaskan diri melawan kuasa penjajahan bangsa lain. Memang bangsa Indonesia dan rakyatnya sudah atau masih sedang menghadapi pergumulan yang berat dengan penyebaran penyakit COVID-19, sehingga membuat umat manusia merasa khawatir. Bahkan ada orang yang mengalami penurunan ekonomi keluarga. Namun sebagai umat Kristen, kita tetap menyambut peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah kebenaran Allah bagi bangsa kita. Bersama sebagai umat sebangsa, marilah kita menyambut anugerah Allah ini dengan bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan Allah berikan, yaitu kemerdekaan dari kekuasaan dan penindasan penjajah. Hari ini adalah hari syukur seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya adalah gereja Tuhan. Walaupun dipahami bahwa kemerdekaan di dalam Kristus melampaui kemerdekaan yang kita alami di negara Indonesia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bacaan kita hari ini di hari proklamasi Republik Indonesia yang ke-75 ialah Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat 36. Dengan latar belakang di mana Injil Yohanes ditujukan kepada orang Yahudi yang mulai dikucilkan dan mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus, bahkan mencegah mereka untuk menyebarkan berita Injil. Untuk itu Yohanes memberi penguatan dan penghiburan supaya mereka tetap bertahan dalam kebenaran yang memerdekakan yang Yesus Kristus nyatakan. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Hal ini adalah sebuah respons yang baik ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus Dia. Sesudah kematian dan kebangkitan Kristus, ratusan ribu orang Yahudi dan orang-orang bangsa asing telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus
Dan ini terjadi sebelum akhir abad pertama. Tuhan Yesus memang hendak menguji iman mereka dengan berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 31. Kesetiaan kepada pengajaran Yesus menunjukkan ketulusan dan kesungguhan iman seseorang. Mereka yang teguh di dalam firman Kristus akan mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan. Ayat 32. Injil Yohanes menceritakan kembali tentang keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kata Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Hal ini dikatakan untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya agar berharap kepada iman dan pengalaman yang lampau. Keselamatan hanya terjamin apabila tetap dalam dan melalui Yesus Kristus. Murid Yesus yang sejati akan senantiasa taat kepada perkataannya. Kebenaran Yesus mengatakan semua yang telah diperbuatnya untuk memerdekakan kita dari dosa. Rasul Paulus pun juga dalam Galatia pasal 5 ayat 13, yaitu, "Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena itu, kemerdekaan di dalam Kristus yang datang ke dunia untuk memerdekakan orang dari belenggu dosa dan keadaan yang disebabkan oleh dosa." Ayat 34 dan ayat 36. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa masalah yang ditemui, seperti adanya diskriminasi terhadap seseorang maupun kelompok tertentu, intoleransi yang menganggap agamanya yang benar sedangkan yang lain salah, kekerasan yang dipraktekkan oleh oknum atau kelompok tertentu telah membuat orang lain diperbudak. Orang miskin sering mengalami ketidakadilan. Media sosial masih dijadikan untuk menghina dan memperbudak seseorang. Bahkan ada orang tertentu sering mengkritik pemerintah dan gereja berdasarkan kebencian dan ingin menang sendiri. Sebagai umat Kristen, kita menyambut peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah agung Allah bagi bangsa dan gereja yang dapat membagi dan mengisi kemerdekaan untuk saling mengampuni dan memerdekakan orang lain dari kesusahan sebagaimana Yesus memerdekakan orang dengan kasih yang mengampuni dan membebaskan. Kemerdekaan di dalam Kristus dari ketakutan dan beban, bahkan membebaskan kita dari dosa. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus
hanya oleh karena anugerahnya. Inilah Injil, kabar baik yang diberitakan oleh gereja, umat yang percaya di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka dan sedang membangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa. Kami sungguh percaya dan yakin kepadamu Tuhan Yesus, bahwa kemerdekaan negara bangsa Indonesia semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Sehingga dalam perjalanannya sampai ke 75 tahun ini, kami terus merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sekalipun di beberapa tempat ada banyak peristiwa, kejadian, permasalahan yang sangat besar, baik ke pemerintahannya, kehidupan masyarakatnya, bahkan alam ciptaan ini. Tapi kami yakin kepadamu Tuhan, sekalipun demikian, apa yang Tuhan beri bagi kami dalam memperjuangkan kemerdekaan setelah 75 tahun yang lampau, perjuangan yang diupayakan oleh para pahlawan tidak sia-sia dan membangkitkan semangat hidup kami di era masa sekarang ini. Dan karena itu Bapa, Tuhan tolong dan pelihara segala sesuatu yang terus diperjuangkan oleh bangsa dan negara kami, teristimewa pemerintah kami, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai di kecamatan, kelurahan, desa, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia
betul-betul teralami, tetap kuat dan kokoh, sehingga dari dalamnya kami merasakan berkat-berkat Allah. Kami pun selaku masyarakat bisa hidup aman, damai, dan sejahtera. Sekalipun di sisi lain Tuhan, pada masa sekarang ini kami sedang mengalami kesulitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi Tuhan kiranya menolong kami, pemerintah, bangsa, bahkan juga kami selaku rakyat, untuk dapat bekerja sama menghadapi keadaan seperti ini. Biarlah terus diperjuangkan keadilan di tengah-tengah perjuangan ini. Dan karena itu Bapa di sorga, kami terus mendoakan pemerintah kami, supaya betul-betul mereka mampu melaksanakan roda kepemerintahan dengan baik. Apapun kendala, persoalan, pergumulan yang ada, tidak menjadi hambatan bagi pemerintah kami untuk mengupayakan akan kesejahteraan bangsa, negara, rakyat Indonesia dari berbagai pelosok yang ada. Walaupun dalam kemajemukan yang ada, tetap kiranya kami tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan biarlah Tuhan kerinduan kami untuk terus bergandengan tangan membangun apa yang dapat kami lakukan. Ciptakanlah Tuhan suasana cinta kasih sayang-Mu atas kehidupan kami, agar supaya kami tetap menatap hari esok dengan pasti. Bapa di dalam kerajaan sorga, selaku gereja-Mu, selaku jemaat-Mu, kami mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai pembangunan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Teristimewa kami dapat hidup rukun damai satu sama lainnya. Kami saling menopang satu sama lainnya. Buatlah bangsa dan negara kami ini betul-betul mengalami dan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya diharapkan oleh kami semua. Saat di momen yang sangat penting ini, kami pun merayakannya dengan mengikuti upacara bendera di beberapa instansi yang terkait. Bahkan pun kami rakyat sekalipun memakai berbagai mass media sebagai bentuk panggilan kami untuk mensyukuri akan segala karya perbuatan Tuhan lewat bangsa dan negara kami. Biarlah kami maknai ini dengan sungguh-sungguh memberi hidup kami selaku bangsa rakyat yang setia. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami telah memberi persembahan. Engkau kuduskan persembahan ini boleh terpakai dengan baik. Bagi panitia HRG yang telah menyelenggarakan akan ibadah ucapan syukur peringatan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Bapa memberkati dengan tim yang boleh bekerja sama saat ini lewat mass media yang ada. Tuhan menolong kami, segala bentuk pelayanan-pelayanan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi alam ciptaan-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah alam yang kami nikmati terus bersahabat dengan kami, dan kami selaku masyarakat dapat memelihara, menjaga, dan melestarikan alam di mana kami berada. Inilah doa kami Bapa. Sekali lagi kami mohon ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita menyanyi nyanyian Hari Merdeka. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Pergilah dengan damai dan jadilah pelaksana kemerdekaan bagi semua orang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan lagi memperhambakan diri dalam dosa. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengawali hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Merdeka! 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 Demikian ibadah selesai.